Baiklah teman-teman semuanya, setelah kita menggunakan APD yang memadai seperti ini, kita berarti sudah bisa melakukan percobaan atau melakukan praktikum. Tapi kali ini saya tidak akan menggunakan glove ya, supaya mengurangi pencemaran bagi lingkungan, karena yang akan kita gunakan saat ini nanti larutannya itu encer dan tidak berbahaya. Nah, kemudian ini akan saya lepas dulu untuk pendahuluan. Nanti setelah selesai pendahuluan, siap untuk melakukan praktikum, saya akan gunakan kembali. Nah, sebelum praktikum, kita harus membaca petunjuk praktikumnya, memahaminya, dan kemudian kita menggunakan APD lengkap dan membuat ringkasan petunjuk praktik, ringkasan cara kerja atau diagram blok seperti ini supaya mudah dalam melakukan percobaan ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang dilakukan di Laboratorium Kimia Dasar Departemen Kimia FMIPA Universitas Gadjah Mada, yaitu tentang percobaan analisis kesadahan air, di mana percobaan ini punya dua tujuan. Yang pertama adalah mempelajari penyebab dan pengaruh air sadah. Yang kedua adalah menentukan kesadahan sampel air yang kita miliki. Oke, teman-teman pasti memahami semuanya bahwa yang namanya air itu memiliki fungsi yang begitu banyak dalam kehidupan ini. Bahkan mungkin rasanya tidak akan ada kehidupan kalau tanpa air, ya. Oke, misalnya untuk apa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu air untuk minum, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita menemukan kejadian-kejadian yang terkait dengan pengolahan air, misalkan untuk memasak air dan sebagainya, itu seperti ini. Ketel yang berkerak, pipa yang berkerak, dan lain sebagainya. Mungkin juga pada saat mencuci, itu busa yang ditimbulkan tidak banyak, tapi justru malah muncul endapan putih ketika kita mencuci. Nah, kenapa hal tadi bisa terjadi? Yaitu ada kerak dalam pipa, kerak dalam ketel, kemudian mencuci dengan sabun tetapi busanya tidak begitu banyak. Yaitu dikarenakan apa? Dikarenakan adanya mineral-mineral yang ada di dalam air yang menyebabkan munculnya kerak atau menyebabkan sabun tidak berbusa. Nah, mineral apa itu? Yaitu mineral Ca2+, Mg2+, dan Fe2+. Nah, air yang banyak mengandung Ca atau memiliki kadar Ca2+, Mg2+, dan Fe2+ itu disebut sebagai air sadah. Jadi air sadah adalah air yang mengandung ion-ion Ca2+, Mg2+, dan Fe2+. Nah, konsentrasi ion sadah dalam air biasanya ditentukan berdasarkan konsentrasi Ca2+, ya. Sehingga satuannya nanti akan berupa miligram CaCO3 per liter atau konsentrasi CaCO3 dengan satuan ppm. Dalam percobaan ini, teknik yang akan digunakan untuk menentukan tingkat kesadahan air atau menentukan konsentrasi ion Ca2+ dan Mg2+ dalam air itu adalah dengan teknik titrasi, di mana titran yang akan kita gunakan di dalam titrasi ini adalah garam dinatrium etilen diamin tetraasetat atau Na2-EDTA yang disingkat juga dengan Na2H2Y atau Na2-EDTA. Oke, dalam larutan Na2-EDTA atau Na2H2Y itu akan terionisasi atau akan terdisosiasi menjadi 2Na plus dan EDTA2- atau menjadi 2Na plus dan H2Y2- ya. Di mana ion-ion tadi itu akan bereaksi dengan
kation Ca2+ atau Mg2+ yang membentuk kompleks yang stabil pada pH 10, sehingga di dalam analisis kesadahan itu biasanya ditambahkan dengan buffer pH 10. Nah, untuk titrasi ini yang akan digunakan sebagai indikator itu adalah eriokrom hitam T atau eriokrom black T atau EBT. EBT di dalam EBT itu warnanya biru langit, tapi kalau sudah bereaksi dengan Mg2+ dia akan berubah menjadi merah anggur. Dimana kalau nanti kita reaksikan dengan EDTA ya, atau NaEDTA, maka akan bereaksi seperti ini, warnanya akan berubah menjadi biru langit. Baik, langsung saja kita akan mulai, di mana ada 3 tahap pekerjaan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah standarisasi larutan dinatrium etilin diamin tetraasetat atau Na2H2Y atau Na2EDTA. Cara kerjanya seperti ini. Yang kedua adalah analisis air sadah ya, atau analisis kesadahan sampel. Cara kerjanya seperti ini. Langkah yang ketiga adalah perhitungan. Ya, perhitungan nanti akan saya sampaikan kemudian. Selanjutnya kita gunakan APD dan kita lanjutkan dengan mulai praktikumnya. Yuk, kita mulai. Cara kerja yang pertama adalah standarisasi larutan dinatrium etilin diamin tetraasetat. Kita menggunakan larutan standar Ca2+ 5 kali 10⁻⁴ molar. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Ini kita siapkan 3 buah Erlenmeyer untuk pengulangan. Kita ambil larutan Ca2+ ini dengan menggunakan pipet gondok 20 ml. Perhatikan caranya menggunakan propipet. Ini kita kendorkan dulu, kemudian kita pegang pangkal dari pipet gondok ini, kemudian kita masukkan ke dalam propipet atau pipet pump, kemudian kita putar. Setelah itu kita kencangkan lagi seperti ini sehingga terjepit ya, cukup kuat. Baik, selanjutnya kemudian larutan standar kita tuangkan dulu di dalam beker 3 kali 20 ml ya, kira-kira 60 ml. Oke. Dan kita ambil dengan menggunakan pipet gondok. Kita angkat, kemudian kita keluarkan sedikit. Oke, ini tepat 20 ml. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer pertama. Kita ambil lagi.
kemudian kita lepas. Perhatikan kalau untuk melepaskan kembali ini kita kendorkan dulu ya, bagian ini kita kendorkan di pipet pump ini, kemudian kita pegang pangkalnya, kemudian kita putar dan ditarik. Oke, udah. Selanjutnya kita tambahkan 1 mili buffer pH 10 ya. Ini kita gunakan pipet ukur 1 mili. Ini sudah kita kendorkan, kemudian ini kita pipet ukurnya kita masukkan, kita kencangkan lagi ya, dan ini kita ya, ini standar EDTA, jadi ini kita besari standar CA2+, ini kita kasih label ya supaya tidak keliru. Kemudian buffer ya, kita ambil buffer, kita akan mengambil 1 mili buffer ini, mungkin kita langsung dari botol saja 1 mili. Oke, 1 mili seperti ini. Oke, kembali botol buffer kita tutup, kita kembalikan pipet ukur, kita lepas dengan mengendorkan skru atau skrup yang bagian bawah ini, kemudian pipet ukur kita putar dan kita tarik, kita letakkan di sana, kemudian kita tambahkan indikator EBT sebanyak 1 tetes saja ya, bisa 1 atau 2 tetes ya. Ini 1 tetes, kita lihat warnanya akan merah, atau 2 tetes ya, merah anggur. Atau kita gojok supaya mungkin. Oke, selanjutnya kita masukkan larutan NaEDTA ke dalam buret. Ini kita turunkan sedikit supaya tidak terlalu tinggi. Kita gunakan corong. Jadi kita masukkan larutan di dalam buret ini melebihi skala 0, tidak apa-apa. Nanti untuk mengisi bagian bawah buret, di bagian bawah buret, di bawah keran ya. Dan kita keluarkan supaya terisi, dan harus dihentikan pas di sini, skalanya pas skala 0. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita putar buretnya ini, klemnya ini, supaya enak untuk melakukan titrasi. Selanjutnya kita lakukan titrasi untuk Erlenmeyer yang pertama. Kita lakukan titrasi untuk Erlenmeyer yang pertama. Perhatikan sikapnya, tangan kiri ada di keran buret, tangan kanan ada di leher Erlenmeyer sambil memutar. Oke. Perhatikan nanti ada perubahan warna dari merah anggur ke menjadi biru langit. Oke, sudah kita peroleh. Kalau kita bandingkan
ini larutannya, warna larutannya sudah berubah ya, dari merah anggur menjadi biru. Kita baca skalanya, terbaca ini adalah 1,5. Kita titrasi yang kedua. Titrasi yang ketiga. Baik, langkah kerja nomor 2 adalah analisis kadar Ca2+ atau kesadahan air sampel ya. Ini sampel air kita siapkan dulu di sini. Oke, kemudian kita masukkan masing-masing ke dalam ke dalam Erlenmeyer ini 20 ml larutan sampel ya. Tambahkan indikator EBT 2 tetes saja masing-masing. Selanjutnya kita aduk, warnanya merah anggur ya, kayak anggur, kayak grape. Oke, kemudian buret kita pastikan kita masukkan kembali larutan NaEDTA sampai dengan skala 0. Kemudian kita titrasi tetes demi tetes larutan sampel air kita. Oke, sudah terbentuk warna biru. Jadi ini sudah selesai. Kita tuliskan di sini larutan sampel airnya sebanyak 20 ml. Pembacaan buret akhirnya adalah 0,6. Kita titrasi Erlenmeyer yang kedua. Oke, berubah warnanya seperti ini. Kita catat 20 ml volume sampel. Pembacaan buretnya sekarang ada pada posisi 2. Pada posisi 0,8. Titrasi Erlenmeyer yang ketiga.
Sikit dhewe Mas. Hah? Sikit dhewe. Terus piye? Demikian tadi percobaan kita untuk standarisasi larutan NAEDTA. Kemudian yang kedua adalah menganalisa atau menentukan konsentrasi konsentrasi Ca2+ atau menentukan kesadaran sampel air kita. Nah, setelah kita mendapatkan data seperti ini, maka kemudian kita bisa menghitung berapa konsentrasi NAEDTA standar yang kita gunakan. Kemudian kita bisa menghitung berapa kadar Ca2+ dalam air sampel kita. Berdasarkan rumus atau berdasarkan reaksi kimia ini, maka menunjukkan bahwa jumlah mol ion sadah dalam sampel air dapat dihitung sesuai perbandingan stoikiometri 1:1, di mana mol ion sadah sama dengan mol NAEDTA atau mol H2Y2-, yaitu volume H2Y2- yang diperlukan kalikan konsentrasi molar H2Y2-. Oke, nah karena ion sadah itu diasumsikan sebagai kadar Ca2+ dari pelarutan CaCO3, maka 1 mol Ca2+ itu akan terbentuk dari 1 mol CaCO3 per liter sampel. Maka mol ion sadah sama dengan mol Ca2+ sama dengan mol CaCO3. Bisa dihitung dengan kadar CaCO3 dalam satuan ppm atau satuan miligram per liter sampel sebagai atau sama dengan mol CaCO3 kali massa molar CaCO3, yaitu 100,1 gram per mol, dikalikan dengan 10⁻³ mg per gram, sehingga mol bisa corek dengan mol, gram bisa kita corek dengan gram, dibagi dengan volume larutan dalam liter. Oke, demikian tadi teman-teman semuanya rangkaian percobaan kali ini, yaitu analisis kesadaran air. Setelah kita menghitung konsentrasi air sampel kita, maka kemudian kita selesai percobaan ini. Sampai ketemu dengan saya pada percobaan berikutnya. Saya Denny Pranowo, salam sejahtera, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.